Semakin akhir Ramadan, di penghujung Ramadan, ayo sempurnakan ibadah kita dengan cara apa? Hindarkan sesuatu yang bisa menghalangi ibadah kita. Apalagi meruntuhkan amal ibadah kita. Apalagi menggugurkan kebaikan-kebaikan kita. Apalagi menghalangi buat kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Di antaranya tadi 4 dosa yang mematikan. Iri hati. Apalagi Bu, nafsu, malas, sombong. Bu, jangan melotot kepada saya semua itu. Jadi 4 dosa ini, apalagi sebentar adalah malam 27 Ramadan. Kebayang gak Lailatul Qadar ada 9 hurufnya. Dan 3 kali diucapkan di dalam surah Al-Qadar. Jadi 9 kali 3 sama dengan 27. Kemungkinan besar Lailatul Qadar turun. Dan biasanya di malam 27. Jamaah, usahain ya. Usahain ya. Nantikan, amin. Amin. Dengan cara apa? Tolong hindarkan 4 sifat ini, tidak ujub terhadap segala amal ibadah yang telah kita lakukan. Sehingga tidak timbul yang namanya kesombongan. Caranya, minta tolonglah kepada Allah. Mohon maaf, minta tolong kepada Allah agar kita dijaga dari sifat malas, sombong, iri hati, dan yang namanya pengendalian nafsu. Apalagi kan ini bulan Ramadan. Aduh, memang bisa tahan sih. Mulai sahur, imsak, mulai tahan sampai berbuka. Tapi setelah berbuka, terbuka pula lah segala-galanya. Apa? Gosipnya. Maaf, saya lagi puasa. Tunggu abis maghrib ya. Sama aja itu. Minta tolong. Apalagi berlindunglah kepada Allah dari sifat malas. Karena manusia susah untuk, artinya terhindar daripada sifat malas. Allah bisa karena biasa. Makanya anak-anak pesantren bagus dibiasakan. Anak pesantren? Di pesantren mana? Darussalam. Oh iya, alhamdulillah. Di mana itu? Di Cidahu. Cidahu. Kenapa ibu yang tahu? Oh iya, nggak mau jawab ya. Itu bukan malas, malu. Apalagi perbanyak zikir dan sholat. Ketika orang banyak zikir ingat Allah, seakan-akan mengetuk pintu langit. Ketika dia sholat, seakan-akan dia berdialog dengan Allah. Sehingga segalanya akan hilang. Bayangkan wajah yang ganteng ini disimpang ke bawah. Sujud kan? Ditaruh ke bawah. Sujud. Artinya apa? Menandakan tidak ada kesombongan. Itu. Apalagi kalau kita bisa rajin ibadah. Tarawihnya ada berapa Bu? Berapa rakaat tarawih Ibu? 20. Ada yang 8. Ada yang 20. Semua benar. Yang salah yang tidak tarawih. Ini hati-hati ya. Rugi rasanya. Mudah-mudahan kita dapat berkah. Mau tahu? Agar kita bisa mendapatkan keberkahan Ramadan. Terhindar dari 4 sifat-sifat yang buruk tadi ini. Ayo kita lakukan amalan dan doa yang akan diajarkan oleh Ustadz Ahmad Khan. Saya Ustadz Maulana Khan akan turun. Terima kasih Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang mampu menjaga diri kita dari segala macam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang merusak amal ibadah kita serta dapat menjauhkan kita daripada siksa api neraka. Maka perlu kita ketahui yang mampu untuk menyelamatkan kita daripada kemaksiatan dan dosa dan juga siksa api neraka, Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu sifat takwa. Apa Bu? Takwa. Apa itu takwa? Dijelaskan
Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Dan berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kita mau punya bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bekalnya adalah takwa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walibasu taqwa huwa khair. Dan pakaian takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pakaian yang sebaik-baiknya pakaian, seindah-indahnya pakaian. Sebagus-bagusnya bekal adalah takwa, sebaik-baiknya pakaian kita adalah takwa. Dan takwa ini juga yang dapat menjauhkan kita daripada kemaksiatan dan dosa. Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah kitab Bidayatul Hidayah Imam Nawawi dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwasanya at-taqwa hiya ibaratun an imtithali awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahih. Taqwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan selamat daripada kemaksiatan dan juga kita akan selamat daripada siksa api neraka. Bahkan di dalam kitab Duratul Yatimah dijelaskan oleh Al-Imam Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal isti'dadu liyaumir rahil waridha bil qalil. Kata Imam Ali bin Abi Thalib bahwasanya takwa itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mau selamat di dunia dan di akhirat, selamat daripada siksa neraka, maka harus betul-betul punya sifat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mengerjakan kemaksiatan dan dosa. Lalu kemudian komponen yang kedua, wal amalu bitanzil. Mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Pelajari, pahami maknanya, amalkan isi Al-Quran, maka selamat di dunia dan di akhirat. Yang ketiga komponen takwa adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, persiapkan bekal kita untuk bertemu dengan kematian. Yang keempat waridha bil qalil, ridha dengan pemberian yang sedikit yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 4 komponen ini ada di dalam diri kita, insya Allah kita selamat di dunia, selamat di akhirat, dan juga jauh daripada kemaksiatan dan dosa, serta terselamatkan daripada siksa api neraka. Bu, barang-barang kita baca doanya ya. Ini doa daripada Al-Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi. Salah seorang ulama alim besar, kata beliau doanya, Allahumma ahrimni ladzata maksiatika warzukni ladzata ta'atika. Ya Allah haramkan kepadaku lezatnya maksiatmu dan karuniai kepadaku lezatnya taat beribadah kepadamu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amalkan ini doanya singkat, pendek, mudah dihafal. Ya, baca setiap ba'da salat agar kita dijauhkan daripada kemaksiatan, didekatkan kepada taat kepada Allah. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtikal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adani. Zalikal fawzul azim. Allah akan mengampuni kamu, memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, memberikan tempat tinggal yang baik, surga azan. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya ketika kita mampu mengendalikan diri, terhindar dari 4 dosa mematikan, sukses besar akan kita dapatkan. Masya Allah, Alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.